Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila qiyamis saah. Amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesehatan serta waktu luang, sehingga dengan waktu ini kita manfaatkan untuk bersama-sama duduk dalam majelis ilmu ini, membahas akhlak orang Islam, akhlak orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita akhlak dalam bersaudara. Poin-poinnya kurang lebih adalah masih penjabaran. Kalau kita lihat penjabaran dari pembahasan sebelumnya, yang kalau kita bahas juga akan mengulang pembahasan kemarin, maka insya Allah secara singkat ana membacakan judul-judulnya yang mungkin bisa kita kembangkan sendiri untuk pembahasan ini. Saya katakan demikian karena sudah diwakili dari pembahasan sebelumnya. Di poin yang selanjutnya yang ditulis oleh penulis Syekh As-Sayyid Nada hafizahullah ta'ala, beliau katakan akhlak sesama muslim memperhatikan saudaranya. Memperhatikan saudaranya, yang beliau katakan contohnya adalah mungkin kalau dia tidak hadir ke masjid, kemana dia, ada sebab apa? Apakah mungkin sakit ataukah ada berita apa? Artinya mungkin konteksnya kita saat ini, kalaulah mungkin dalam majelis saat ini ada ikhwah kita yang rajin mengikuti pengajian, kemudian suatu saat dia tidak hadir, ada sebab apa? Ya, maka mesti kita menanyakan beritanya, memperhatikan kondisi dirinya. Kalau beliau mungkin tidak punya ongkos untuk berangkat ikut kajian, maka antum menjadi apa? Melaksanakan sunnahnya Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW pernah suatu saat beliau boncengan. Jadi kalau antum punya motor itu nganggur di belakangnya, kita dapatkan Rasulullah SAW beliau membonceng siapa? Mu'adz bin Jabal. Ya. Kemudian juga pada suatu kesempatan pernah membonceng Ibn Abbas radhiyallahu an di atas keledainya. Dan ini menunjukkan apa? Pelajaran berharga dari kesederhanaannya Rasulullah SAW dan contoh untuk kita semuanya, yang mana Rasulullah SAW tidak pernah punya mobil, ya. Dan kita tahu namanya unta itu kalau ada kerandanya, artinya ada tendanya, itu yang dinamakan orang Arab adalah haudaj. Haudaj itu adalah tenda yang itu biasanya digunakan untuk wanita. Ya, artinya apa? Kalau laki-laki biasanya tanpa tenda. Kalau ada pasir-pasir lewat cuma dikasih apa namanya? Litham. Litham itu adalah kain yang ditutupkan menutup wajahnya. Hanya itu saja. Artinya adapun haudaj itu biasanya diutamakan untuk siapa? Wanita. Maka ini menunjukkan ikhwan, Rasulullah SAW dengan kesederhanaannya ini memberikan contoh, mesti memberikan tumpangan kepada saudaranya ketika saudaranya tersebut mungkin sulit mengikuti pengajian karena sebab tidak punya kendaraan. Maka kita yang punya kendaraan di sini jelas sebagai sarana untuk bersedekah di jalan Allah. Semoga itu antum niatkan sebagai bentuk sedekah adwamuha wa in qalla, ya. Ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang rutin dikerjakan walaupun bentuknya kecil, sedikit.
Ya itu rutin antum menjemput saudara antum, akhi gimana kajian sekarang, kemudian ayo kita bonceng, itu sudah rutin. Dan itu semoga antum niatkan untuk bentuk apa? Amal jariyah yang rutin dan jelas, itu menunjukkan amalan sedikit tapi mempunyai pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah berteman dengan sahabat-sahabat saudaranya. Artinya kalau kita punya teman yang namanya si fulan, maka kita juga mesti berteman dengan temannya si fulan itu. Ya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala yang dikutip oleh penulis, tanda teman sejati adalah bersahabat dengan sahabat-sahabatnya, dengan sahabat saudaranya. Ini tanda teman sejati. Ketahuan kalau tidak teman sejati apa? Dia berteman sama yang punya empunya saja. Adapun teman-teman yang dia punyai itu tidak dia jadikan teman dekat. Ini diantara bentuk kekurangan di dalam bersahabat. Maka semestinya kita kalau bersahabat dengan Ustadz fulan ataupun seorang akhi ataupun saudara kita si ini, maka dia kalau punya saudaranya, punya ustadz yang lain, kenalan dari ustadz yang jelas, itu adalah bentuk MLM yang jelas, multi level muslim gitu ya. Bagaimana multi level muslim ini diperkuat. Jadi kalau antum hanya berteman dengan satu orang saja jelas tidak kuat. Fa ikhwani fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah sebagaimana yang dipesankan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, adalah orang yang rugi adalah tatkala dia punya teman kemudian dia berkurang temannya. Karena boleh jadi sebabnya karena pembahasan kemarin apa? Karena sebab ada salah satu dari kedua belah pihak yang bersaudara ini melaksanakan maksiat. Kemudian yang selanjutnya adalah memaafkan kesalahan saudaranya. Ini berkaitan dengan kesalahan-kesalahan yang sifatnya individu, ya, bukan berkaitan dengan masalah din. Adapun berkaitan dengan masalah din, ikhwan, kita tahu Rasulullah SAW adalah orang yang paling menampakkan dirinya kemarahannya tatkala apa? Tatkala batasan-batasan Allah dilanggar oleh seseorang, ya. Sebagaimana kita dapatkan Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu an, ketika beliau mengatakan kepada ungkapan Rasulullah SAW, bagaimana pendapat kalian kalau ada seorang lelaki berada di atas ranjang kalian dengan istri kalian? Apa kata sahabat Sa'ad ini? Aku penggal lehernya. Ya, tapi jangan langsung untuk mempraktekkan. Ya. Ini apa? Ini ungkapan kecemburuannya seorang suami. Ya, kecemburuannya seorang suami ketika mendapatkan istrinya berduaan di ranjangnya. Artinya apa? Ini menunjukkan apa? Berzina. Secara hukum apa? Diperbolehkan untuk dibunuh? Tidak boleh. Ya, diperbolehkan. Siapa yang membunuh? Suaminya. Sebagai haknya dan kewajibannya sebagai seorang suami mempertahankan kehormatan keluarganya. Maka apa kata para sahabat mengomentari ungkapannya Sa'ad ini? Kok langsung dipenggal? Apa kata Rasulullah SAW? Sungguh aku lebih cemburu daripada Sa'ad, dan Allah lebih cemburu daripada aku, kata Rasulullah SAW. Ini menunjukkan apa? Kecemburuan yang islami. Tetapi cemburu juga mesti apa, ikhwan? Ada porsinya. Ya, antum tak dapatkan istri antum dapat SMS dari seorang ikhwah langsung marah-marah, padahal itu ikhwah siapa? Pamannya. Yang mungkin kita belum kenal. Maka juga kita harus mesti apa? Cemburu itu mesti apa? Ada kadarnya. Mesti adil ketika kita lihat cemburu, ya. Cemburunya mesti adil. Kemudian yang selanjutnya adalah berterus terang kepada saudaranya. Ya, ini di antara bentuk persaudaraan yang islami adalah mesti jujur. Ya, mesti jujur. Ini diungkapkan lagi sebagaimana perkataan Imam Asy-Syafi'i, bukanlah saudaramu jika engkau terpaksa berpura-pura di hadapannya. Ya, bukan di antara bentuk saudara yang sejati, persaudaraan yang islami kalau kita pura-pura. Dan itulah ajaran orang Syiah, ya, taqiyah, mengatakan dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah padahal Ahlus Syiah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga keluarga sahabatnya dengan baik ketika sahabatnya itu sedang bepergian.
Ini berarti di antara bagian hak tetangganya, mungkin menanyakan kondisi mereka, memberikan mereka nafkah kalau mereka kita mendapatkan kekurangan, artinya membantu mereka semampunya tatkala saudara kita sedang meninggalkan keluarganya bertetangga dengan kita. Kemudian yang selanjutnya menghadiri pemakaman jenazah. Ini juga di antara hak yang mungkin sering kita lalaikan. Di antara sebagian umat Islam, menghadiri jenazah itu hanya orang-orang yang kenal saja. Artinya kalaulah mungkin itu adalah muslim yang hanif, walaupun mungkin tidak ikut kajian di Masjid An-Nur, tapi kita dapatkan beliau adalah seorang muslim yang lurus dinnya. Kita katakan apa? Kalimat lurus di sini adalah contohnya saudara kita yang menjaga sholatnya, ya, senantiasa rutin melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian kita tahu bagaimana keislamannya, maka tatkala dia meninggal dunia, di antara haknya adalah menghadiri pemakaman jenazahnya. Dan ini di antara keistimewaan yang dilupakan oleh sebagian besar umat Islam. Tatkala saudaranya meninggal kemudian tidak mensolatkan, kemudian tidak mengantar sampai ke liang lahat. Padahal kita tahu sabda Rasulullah SAW, orang yang melaksanakan sholat jenazah. Nah, ini sholat jenazah bagaimana gerakannya? Takbirnya 4 kali. Takbir pertama apa yang dibaca? Al-Fatihah. Takbir kedua bersalawat kepada Rasulullah SAW. Takbir ketiga berdoa, ya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabr wa adzaban nar. Kemudian selanjutnya apa? Takbir keempat langsung salam, ya. Dan ini sebagai solusi dari Rasulullah SAW kepada kita semuanya apa? Doa itu letaknya di takbir ketiga. Tapi umat Islam kita dapatkan apa? Sebelum dibawa itu keranda jenazah, setelah disolatkan mesti berdoa berjamaah. Padahal dia ketika takbir ketiga itu sudah dianjurkan oleh Rasulullah untuk melaksanakan doa. Mari kita bertanya kepada yang mensolatkan, ketika takbir ketiga baca apa? Ya, ini yang saya PR-kan. Ini PR besar kepada umat Islam saat ini yang tidak merasa cukup dengan syariat dari Rasulullah SAW. Rasulullah menganjurkan kita berdoa, ya. Tatkala kapan? Wah, banyak. Tatkala sholat wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi kita dapatkan kapan letaknya? Tatkala sujud kita berdoa. Tatkala tasyahud akhir sebelum salam dianjurkan memperbanyak doa. 2 waktu yang mustajab, ketika salat, ketika sujud, dan ketika tasyahud akhir sebelum salam. Tapi umat Islam apa? Waktu itu malah jarang-jarang khusyuk itu dalam berdoanya. Artinya mari kita bertanya, khusyuk tidak dalam berdoanya di situ? Atau kita manfaatkan tidak momen itu untuk berdoa? Giliran selesai salam, jamaah menuntut imamnya untuk memimpin doa. Artinya apa? Kita ini tidak husnudzon, kurang belajar mendalami doa-doa, letak-letak doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yang doa itu subhanallah sangat tajam, ya, sangat mujarab. Lokasi terdekat antara seorang hamba dengan Allah tidak dimanfaatkan untuk berdoa. Dia malah fokusnya kapan? Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di lokasi-lokasi yang sebenarnya tidak disyariatkan untuk berdoa berjamaah, berdoa setelah sholat. Tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, ya, berdoa setelah melaksanakan sholat jenazah, tidak ada. Giliran letaknya berdoa untuk jenazah di rakaat ketiga, takbir ketiga, bukan rakaat ketiga, dia malah lalai, tidak khusyuk membaca doanya. Allahumma gfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dia jenazah ini, rahmati dia, berikan dia kasih sayang. Ya Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi, berikan dia kebaikan, afiyah. Ya Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, berikan dia maaf. Ya. Kemudian apa? Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa akrim nuzulahu. Ya Allah muliakan tempat turunnya dia, itu liang lahat. Ya, wa wasi' madkhalahu, jadikan tempat masuknya itu luas. Dengan sebab doa ini boleh jadi
kalau Allah tempatkan seorang jenazah yang muslim, yang bertauhid, dimasukkan ke liang lahat, boleh jadi tempatnya adalah sempit, kemudian dengan sebab doa kita ketika itu khusyuk di hadapan Allah, dikabulkan oleh Allah, maka tempatnya menjadi luas. Kenapa? Karena itu doa di antara sunnah Rasulullah SAW. Dan kita tahu kemarin doa yang terbaik doa siapa? Doanya Rasulullah SAW. Dan ini adalah di antara hak persaudaraan kita, ikhwan. Tatkala saudara kita meninggal dunia, tolong ya, doa itu dibacanya ketika takbir ketiga, tolong dipahami itu. Ya, wa abdilhu daran khairan min darihi, dan jadikanlah pengganti tempat tinggalnya itu dengan tempat tinggal yang terbaik. Kalaulah mungkin di rumahnya di dunia ini rumah SSSSS itu rumah sangat sederhana samping sungai sekali, ya. Ini kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhwan, boleh jadi orang tersebut miskin, tapi dia muslim sejati dalam hidupnya, dia husnul khatimah, kemudian dia didoakan oleh saudara-saudaranya ketika sholat jenazah, wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi, dan keluarga gantikanlah dengan keluarga yang terbaik, wa zaujan khairan min zaujihi, istri gantikan dengan istri yang terbaik, menemani di alamnya. Kita tidak tahu, ini adalah doa. Boleh jadi sebabnya apa? Allah tambahkan dengan itu dia menjadi calon penghuni surga. Kemudian apa? Ada bidadari-bidadari yang menjadikan teman dirinya. Karena kita tahu dari hadis Rasulullah SAW, ketika orang yang beriman di alam kuburnya, dia menunggu hari kiamat. Apa yang dia saksikan? Dia saksikan tempat tinggalnya nanti di surga, sejauh mata memandang. Itu hiburan orang-orang alam barzakh. Itu hiburan-hiburan saudara-saudara kita yang beriman saat ini. Yang mungkin orang-orang saudara kita yang mungkin mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti di Suriah, mungkin di Palestina dan seterusnya. Kita dapatkan keistimewaan mereka di alam kubur yang mungkin tidak kita rasakan. Ya, sejauh mata memandang, yang mengakibatkan apa kata Rasulullah? Orang-orang beriman di alam kubur mereka berdoa kepada Allah, ya Allah percepat hari kiamat. Ya Allah percepat hari kiamat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan indahnya orang-orang yang berada di alam kubur, merasakan kenikmatan alam kubur. Kemudian yang selanjutnya, ikhwan, meminta akan ampun bagi saudaranya. Berapa sering kita dalam berdoa menyisipkan, ya, menyatukan doa kita untuk doa-doa saudara kita. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ya Rabb kami, ighfir lana, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan bagi saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Para sahabat, para nabi dan rasul, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, jumlah sangat banyak, ikhwan. Kita doakan, ya, kita doakan ini. Demikian juga orang-orang yang beriman yang meninggal mendahului kita semuanya, kita doakan. Rabbana ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Ya, baik yang beriman, baik yang muslim, baik yang hidup, baik yang meninggal. Coba kita bayangkan, antum sudah mendapatkan buku saku. Antum sudah praktekkan, apa kita sudah praktekkan itu buku saku? 31 sarana mencapai hidup berkah dan panjang umur. 31 itu, Pak. Ya. Salah satunya apa? Kita mendoakan orang beriman, tidak perlu didoakannya begini. Ya Allah ampunilah si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Disebutkan nama-namanya itu sampai panjang, tidak perlu. Cukup kita katakan dengan lafaz yang umum, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, sebagaimana dicantumkan dalam Al-Qur'an. Ya Allah ampuni kami, ya, dan orang-orang yang mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghil, dan jangan engkau jadikan dalam hati kami ada dengki kepada orang-orang beriman. Ini doa kita bacakan, antum dapatkan dalam buku 31 tadi, mencapai hidup berkah dan panjang umur. Umur kita antara 60 hingga 70 tahun itu jadi panjang karena sebab kita berdoa itu.
Atau doa yang lain, doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini umum. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia. Siapa kami ini? Orang beriman. Siapa orang beriman ini? Yang hidup, yang sudah meninggal, dan mungkin nanti yang akan hidup tatkala kita sudah meninggal, kita doakan. Maka dalam buku itu disebutkan hadis, kalau kita mendoakan satu orang beriman, akan kita dapatkan satu kebaikan. Coba bayangkan Pak, kita mendoakan orang beriman jutaan, ratusan, ribuan, miliar. Dengan kalimat apa? Rabbana atina. Ya Allah, berikan kami. Kami ini siapa? Orang beriman secara umum. Artinya jangan pernah kita pelit untuk mendoakan orang beriman. Tatkala mungkin kita bingung, Pak Ustaz doanya apa? Itu doa itu mencakup itu. Ya, ini memintakan ampunan bagi saudara kita, khususnya tatkala saudara kita itu telah dikubur. Mungkin antum tadi mendapatkan keistimewaan melaksanakan sholat jenazah, falahu qirat, kata Rasulullah. Orang yang mensolatkan jenazah sampai salam, ya, baginya satu qirat. Qirat ini apa? Seperti gunung yang besar. Itu satu kali melaksanakan sholat jenazah. Kemudian selesai sholat jenazah, kita antarkan saudara kita sampai ke liang lahat, dikuburkan. Selesai dikuburkan, maka dia mendapatkan qirat yang lain, sebesar gunung yang lain. Disebutkan dalam hadis yang disebutkan seperti gunung Uhud. Anda pernah menyaksikan diri kita melihat gunung Uhud? Besar ikhwan. Mungkin kalau antum melihat setinggi Kubah ini, antum mendapatkan pahala sebesar itu 2 kali lipat. Gara-gara apa? Dengan sebab kita melaksanakan sholat jenazah, kemudian mengantarkan saudara kita yang meninggal sampai ke liang lahat. Ya, ini keistimewaan. Kemudian tatkala setelah dikuburkan saudara kita, haknya apa itu? Rasulullah SAW mengatakan, istaghfiru li ahyikum wasalulahu bitathbit fa innahul ana yus'al. Mari kita lihat ikhwan, ketika antum sudah menguburkan saudara antum, ditutup ya dengan tinggi sejengkal, tidak disemen, ya, tidak disemen sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kita dapatkan apa? Saudara kita masih membutuhkan pertolongan dari kita. Apa itu? Istaghfiru li akhikum. Mintalah ampunan kepada Allah untuk saudara kalian. Wasalu lahu bitathbit. Memohonlah kepada Allah agar dirinya dikokohkan di alam kubur. Alam ketiga setelah alam rahim, setelah alam dunia, adanya alam kubur sebelum alam akhirat. Maka alam kubur dikatakan dalam hadis itu apa? Alam barzakh. Apa itu alam barzakh? Alam pemisah antara dunia dengan akhirat. Itu alam kubur. Maka kita dapatkan saudara kita atau mungkin diri kita calon kubur, kita diminta oleh Rasulullah apa? Orang yang masih hidup ini minta ampun kepada Allah untuk saudara kita. Mintakan kepada Allah agar dirinya, keimanannya dikokohkan. Kenapa? Mesti kita mintakan agar imannya dikokohkan di alam kubur. Fa innahul ana yus'al. Karena dia saat ini akan ditanya. Tatkala kita melangkahkan kaki kita meninggalkan alam kubur, ikhwan, saudara kita akan ditanya. Ditanya oleh 2 malaikat. Man rabbuka? Ya. Ma rabbuka? Man rabbuka? Siapa Rabbmu? Ma dinuka? Man nabiyuka? Ada 3 pertanyaan ini yang mungkin mesti kita pelajari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. 3 landasan utama yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala membahas khusus tentang itu. Persiapan diri kita memahami tentang Allah, memahami tentang hak Allah, memahami tentang din Islam itu apa dan kenapa dan bagaimana, memahami tentang Nabi Muhammad itu siapa dan apa haknya dan apa kewajiban kita di hadapan Rasulullah SAW. Kalau 3 hal ini kita pahami dan kita laksanakan dengan benar selama hidup kita, maka dengan izin Allah kita akan mudah menjawabnya.
Dan alam kubur berbeda dengan alam dunia. Jangan dipahami dengan logika. Kalau orang sekarang, oh pertanyaannya cuma 3 atau Pak Ustaz? Kalau pakai logika kan begitu. Oh cuma 3 ya di alam kubur. Tenang, saya hafal. Apa tuh Pak Ustaz? Siapa Rabbu? Oh saya akan jawab, saya hafal dari sekarang. Cuma ngapal saja? Tidak. Bukan hanya ngapal. Karena dalam alam kubur itu yang mampu menjawab adalah orang beriman. Yang tidak beriman, orang munafik, orang kafir, itu tidak diberikan kemampuan oleh Allah. Jangan disamakan alam kubur dengan alam dunia. Kalau di alam kubur tidak perlu makan minum, ya, karena tidak ada dalilnya. Ya, kita katakan apa? Wallahu ta'ala alam. Apa yang mereka kerjakan kecuali ada dalil-dalil yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kita dapatkan di dunia mesti makan, mesti minum. Di alam kubur tidak ada tambahan amalan. Di dunia ada amalan. Maka kita katakan kalau di alam kubur sebagaimana kita dapatkan dalam ayat Al-Quran, Allah katakan tentang orang-orang yang mati syahid, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan Anda menyangka, jangan Anda menduga, jangan Anda mengira orang-orang yang mati syahid di jalan Allah itu mati begitu saja. Tidak, kata Allah. Bal ahya. Al ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tetapi mereka itu hidup di sisi Allah, diberikan rizki. Rizkinya apa? Wallahu a'lam. Ya. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Mereka bergembira dengan apa yang Allah berikan dari keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka yang tidak diberikan kepada yang lain. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dan mereka menanti-nanti berita gembira dari Allah yang belum diberikan oleh Allah kepada mereka. Ya, di antara berita gembiranya adalah alla khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Jangan kalian takut dan jangan kalian sedih. Ya, inilah di antara berita gembira rizki yang Allah berikan kepada orang-orang yang meninggal syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, ikhwan, haknya saudara kita adalah setelah meninggal menjaga keluarga dan anak saudaranya. Menjaga. Dan ini yang dikerjakan oleh para ulama salaful ummah. Bagaimana para sahabat Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq masih memberikan haknya ahlul baitnya Rasulullah SAW. Al-Hasan, Al-Husain radhiyallahu anhum masih diberikan jatahnya dari negara dipimpin oleh Abu Bakar, dipimpin oleh Umar. Untuk apa? Untuk menyambung tali persaudaraan antara mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk memenuhi hak-haknya mereka di antara ahlul bait keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya adalah menyebut saudaranya dengan kebaikan setelah mereka meninggal dunia dan menutup aibnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man satara musliman satarallahu uyubahu yaumal qiyamah. Barang siapa menutupi aib saudaranya di dunia, maka nanti di hari kiamat Allah akan menutup aib dirinya. Ketika aib kita dibentangkan oleh Allah, maka ada orang-orang yang ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala hari kiamat. Ketika dia di dunia, dia mampu untuk menutup aib saudaranya. Kemudian yang terakhir yang disebutkan oleh penulis adalah menyambung tali silaturahim dengan keluarganya, dengan sahabatnya. Tatkala sahabatnya sudah meninggal dunia, maka dia menyambung tali silaturahim dengan keluarga saudara kita yang meninggal. Dan hal ini sebagaimana kita dapatkan Rasulullah SAW, beliau mencontohkan kepada kita ketika Ibunda Khadijah radhiyallahu anha wa radhaha meninggal dunia, maka kita dapatkan Rasulullah SAW masih berbakti, berbuat baik kepada keluarga istrinya. Kenapa? Karena itu adalah di antara hak dari istrinya, juga adalah hak untuk memuliakan keluarganya.
Dan itu yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Pernah suatu saat Rasulullah SAW menyembelih domba. Jadi antum mari kita contohkan, mempraktekannya. Misalkan ada keluarga kita meninggal, maka Rasulullah menyembelih domba. Kemudian apa? Itu domba disembelih, kemudian dimasak, kemudian dibagikan kepada keluarga siapa? Ibunda Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Artinya kalau istri kita misalkan meninggal dunia lebih dulu daripada kita, maka hak-haknya keluarganya mereka kita mesti berikan kepada mereka sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan, pada kesempatan kali ini kita mesti ada waktu untuk membahas adab yang selanjutnya, adabul adzan. Ini adab adzan. Muadzin ini pembahasan bagaimana etika menjadi muadzin, dan kita tahu adzan ini dalam sejarah disyariatkannya kala tahun 2 Hijriah. Di tahun 2 Hijriah disyariatkan adzan, dan kita tahu kronologisnya adzan, bagaimana Rasulullah SAW beliau meminta saran kepada para sahabat bagaimana untuk memanggil umat Islam agar bersatu berkumpul di masjid melaksanakan sholat. Maka di antara para sahabat ada yang menyarankan apa? Tatkala waktu adzan tiba, mereka menyarankan apa? Tiup saja trompet. Jadi kalau ini nih yang mau niup trompet tahun baru Masehi, ya, trompet itu disarankan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW. Kalau mau, coba kita lihat. Ini Rasulullah SAW, ya, disarankan para sahabat meniup trompet tatkala akan sholat. Baik, tiup saja trompet untuk mengumpulkan orang Islam agar masuk masjid melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Tiup saja trompet. Ini bagaimana kata Rasulullah? Jangan dikerjakan, karena itu apa? Ibadahnya orang Yahudi. Mereka itu beribadah dengan meniup trompet, sebagaimana orang-orang Syiah saat ini ketika mereka melaksanakan ibadah-ibadah mereka biasanya digandengkan dengan meniup trompet. Maka kita dapatkan umat Islam di akhir tahun Masehi ini diuji keimanannya untuk tidak meniup trompet. Ya, kenapa? Pak Ustadz, cuma niup trompet. Itu cuma niup trompet menurut Anda. Menurut Rasulullah itu ajaran orang Yahudi. Menurut Anda tidak, Pak Ustadz, itu bukan ajaran Yahudi. Maka kita katakan sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Antum a'lamu amillah. Apakah Anda ini lebih tahu daripada Allah? Apakah Anda ini lebih tahu daripada utusannya Allah? Kan cuma trompet. Iya, itu menurut Anda cuma. Ya, ini satu. Maka Rasulullah menolak. Ya, masalah adzan saja untuk sholat tidak boleh pakai trompet. Apalagi niup trompet mengikut sertakan diri kita memakmurkan ibadah orang non-Islam. Memakmurkan ajaran Islam saja tidak boleh, apalagi memakmurkan ajaran non-Islam. Jelas lebih tidak boleh. Ini pertama. Kemudian para sahabat mengatakan, kalau begitu Pak, ya Rasulullah, kalau tidak pakai trompet, yang kedua pakai lonceng. Nah ini nih di sekolah-sekolah, ya, lonceng berbunyi tandanya masuk kelas. Siapa yang masuk kelas? Orang Islam, anak-anak yang muslim dan muslimah. Siapa yang membunyikan lonceng? Ibu guru yang muslim dan muslimah. Bapak guru yang muslim, ibu guru yang muslimah membunyikan lonceng. Ya, jadi kalau didengar oleh Rasulullah SAW, Pak Ustadz, itu sudah kebiasaan ji, jangan dilarang. Kita katakan itu sudah kebiasaan ibadahnya orang Nasrani, maka harus kita larang. Apa buktinya? Buktinya Rasulullah SAW tatkala dianjurkan oleh para sahabat, ya Rasulullah, kumpulkan saja umat Islam itu untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan membunyikan lonceng. Apa kata Rasulullah? Jangan. Itu adalah bentuk ibadah orang Nasrani.
Kemudian yang ketiga, ya, para sahabat mengatakan, kalau begitu kita nyalakan saja obor. Ini yang suka nyalakan obor, ya. Nyalakan saja obor sebagai tanda. Artinya ketika waktu adzan, waktu sholat tiba, maka apa? Nyalakan obor. Wow, kalau ada satu nyala obor di Madinah yang dinyalakan sahabat, mungkin nanti bentuknya bagaimana kita tidak tahu, apakah naik bangunan tertinggi atau sahabat tersebut berlari dari ujung Madinah menuju ujung Madinah yang lain, misalkan kita katakan demikian. Tapi apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah SAW? Jangan juga, karena itu ibadahnya orang-orang Majusi, orang Syiah, ya, orang Majusi di Iran, yang apinya itu dipadamkan oleh Umar bin Khattab Al-Faruq. Umar bin Khattab yang dijuluki sebagai Al-Faruq. Al-Faruq itu apa? Pembeda antara mana yang mengesahkan Allah dan mana yang tidak mengesahkan Allah. Dengan apa? Dengan adanya hijrah dari Makkah menuju Madinah. Maka kita dapatkan Umar dijuluki Al-Faruq, karena dengan adanya Umar kita dapatkan jelasnya syiar Islam lebih kentara dengan adanya Umar. Sebagai bukti doanya Rasulullah SAW, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi Umaraini. Ya Allah, muliakan, tampakkan izahnya Islam, kemuliaannya Islam itu dengan masuknya salah satu di antara dua Umar. Yang satu Umar bin Khattab, yang satu Amr ibn Hisham, yaitu Abu Jahal. Ternyata hidayah Allah berikan kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu warḍah. Maka kita dapatkan ikhwan, para sahabat tatkala itu belum mendapatkan jawaban dari Rasulullah SAW tentang syariat, bagaimanakah tata caranya memanggil umat Islam untuk melaksanakan sholat berjamaah. Hingga kita dapatkan dalam riwayat Imam Abu Daud ada kisahnya Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu warḍah. Beliau bermimpi didatangi seseorang mengajarkan tata cara mengumpulkan orang Islam agar melaksanakan sholat berjamaah, yaitu dengan adzan. Dan ini adalah mimpi yang disodorkan kepada Rasulullah SAW. Dan begitulah caranya ikhwan. Abdullah ibn Zaid, beliau bermimpi, mimpinya indah, diajarkan ucapan-ucapan yang belum pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka tatkala beliau bangun pagi, kemudian tatkala itu beliau berjumpa dengan Rasulullah SAW, kemudian apa? Kemudian beliau apa? Beliau mengkisahkan mimpinya. Ini etika, ya, etika kita kalau mimpi, Pak Ustadz, mimpinya indah. Kata siapa indah? Kata saya. Mimpinya begini. Maka keindahan ini mesti disodorkan kepada Rasulullah. Artinya apa? Sodorkan kepada hadis-hadis Rasulullah, sodorkan kepada Al-Quran, ayat-ayat Allah. Untuk konteks kita kekinian, kalau mimpinya indah, sebagaimana perbuatan Abdullah bin Zaid, beliau mempunyai mimpi indah, kemudian mimpi tersebut disodorkan kepada Rasulullah, apakah benar atau tidak? Karena tidak seluruh mimpi yang menurut kita indah, menurut Allah indah, ya, boleh jadi menurut Allah tidak indah, boleh jadi menurut Rasul tidak indah. Maka mestilah mimpi kita disodorkan kepada Rasulullah SAW. Maka apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Tatkala itu Rasulullah memerintahkan Abdullah ibn Zaid untuk mengajarkan adzan kepada Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu arda. Maka semenjak itulah adanya syariat adzan. Fa ikhwani fillah, mungkin etikanya adzan belum bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, tetapi di sini saya ingin menyampaikan beberapa keistimewaan muadzin sehingga antum bisa berlomba-lomba untuk adzan. Tapi jangan rebutan mic, ini cuma satu, ya. Artinya di sini kita harapkan dengan disebutkannya fadilah menjadi muadzin, sehingga nanti waktu sholat subuh itu tidak pada telat. Dan ini realita, Pak, ya. Sangat disayangkan kenapa umat Islam ini susah untuk adzan waktu subuh, ya. Entah karena sholat malamnya terlalu lama, ataukah yang selainnya kita tidak tahu. Maka mari kita dengarkan keistimewaan menjadi muadzin. Ya, yang pertama,
yashhad lahu kullu ma yasma' sautah. Setiap yang mendengar adzannya kita. Jadi kalau antum adzan, jadi subhanallah, kalau Bilal bin Rabah dulu adzannya saking melengkingnya, lantangnya, suaranya sangat panjang, mungkin panjangnya suaranya Bilal tidak sepanjang mic saat ini. Ikhwan, ini padilah, ini keistimewaan bagi antum saat ini, bagi kita semuanya yang mungkin dengan adzan suara mic ini, tapi juga jangan mendolimi mixer di sini. Saking inginnya suara kita panjang didengar oleh seluruh yang mendengar, maka itu mixer di volume tinggi, ya. Maka sekalinya antum adzan, selesai adzan atau pertengahan adzan meledak, terbakar. Maka ini jelas mendolimi takmir masjid, mesti beli baru lagi dan seterusnya. Tayyib, ini keistimewaan pertama. Setiap yang mendengar adzan antum menjadi saksi di hari kiamat. Ya. Kemudian yang kedua apa? Muadzin, maka dia akan diampuni dosanya. Mari kita bacakan hadisnya. Al muadzin yughfaru lahu bimaddi sautihi. Orang yang adzan maka dosanya diampuni sesuai dengan panjang suara adzannya. Subhanallah, semakin panjang, maka dari sini antum mesti latihan memanjangkan suara, bukan untuk ikut Indonesia Idol, tetapi untuk apa? Untuk berlomba menjadi muadzin. Karena semakin panjang suara kita, maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuntutan ini bagi yang belum pernah adzan, mulai saat ini hafalkan lafaz adzan. Minimalnya kalau tidak di Masjid Agung, minimalnya di masjid-masjid yang jarang ada orang, antum praktek adzan perdana kali pertama. Ya, antum adzan, sudah layak itu, langsung antum adzan di tempat yang lain. Tayyib, ya. Wa yusaddiqu man sami'ahu, dan siapapun yang mendengar adzan antum akan dibenarkan ucapannya. Karena ucapan muadzin seluruhnya kebenaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kenapa? Karena seluruh makhluk Allah Maha kerdil dan Maha kecil. Dibenarkan oleh seluruh yang mendengar. Min ratbin wa yabis, baik dari makhluk Allah yang basah ataupun yang kering. Maksudnya apa ini? Bismillah. Makhluk Allah yang kering itu siapa? Contohnya orang-orang yang meninggal dunia. Mereka sudah kering, tetapi mereka apa? Masih mendengar suara muadzin, masih. Maka akan mereka membenarkan dan menjadi saksi. Demikian juga orang yang masih basah. Maksudnya siapa? Makhluk yang masih hidup. Ya. Kemudian apa? Walahu mithlu ajri man shalla ma'ah. Coba kita lihat. Baginya pahala orang yang sholat berjamaah bersamanya. Semakin banyak orang yang sholat, maka pahalanya akan Anda dapatkan, wahai muadzin. Khususnya muadzin sholat Jumat. Masjid penuh 300 orang, maka antum silakan berlomba jadi muadzin. Tapi jangan rebutan ketika hari Jumat. Ya, maka di sini solusinya apa? Dari pihak pengurus masjid mesti menunjuk, jangan sampai nanti rebutan. Ya, ini kenapa? Karena pahala orang yang sholat akan didapatkan oleh orang yang adzan. Masih ada waktu, ikhwan? Yang selanjutnya, ya, annal muadzinin qudwah fi dzalika an yuraddidun nas khalfahum. Muadzin adalah orang yang menyeru kepada kebaikan. Maka orang yang menjawab ucapan muadzin, apa itu? Pahalanya diberikan kepada siapa? Yang mencontohkan kebaikan itu. Subhanallah. Antum adzan mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Rasulullah SAW apa?
idza sami'tumul muadzin faqulu mithlu ma yaqulul muadzin. Mithla ma yaqulul muadzin. Ucapkan sebagaimana yang diucapkan muadzin. Maka muadzin adal ala khairin kafailih. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka orang tersebut yang menunjukkan kepada kebaikan mendapatkan pahala yang mengikuti dirinya yang melaksanakan kebaikan. Ikhwan, berapa banyak orang yang mendengar adzan antum mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian orang mendengar mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. 100 orang, 200 orang, 300 orang. Maka mungkin kalau ada guru-guru di sekolah mengajarkan adzan, kemudian mendengar adzan antum, kemudian guru tersebut mengajarkan anak-anaknya, dengarkan tuh adzan, jawab adzan. Kemudian murid-muridnya 100 orang, 200 orang, di pesantren 300 orang, 700 orang mengikuti itu. Pahalanya antum dapatkan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, lehernya antum di hari kiamat paling panjang. Ya. Antum seperti jerapah atau lebih dari itu. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Muslim, al-muadzzinun atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin lehernya paling panjang di hari kiamat. Ya, antum jangan bayangkan macam-macam. Mari kita kan berdasarkan penjelasan para ulama. Antum silakan buka syarah penjelasan Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Para ulama mengatakan, ya, muadzin itu lehernya panjang di hari kiamat itu bagaimana? Sebagian ulama mengatakan ini ijtihad, seluruhnya ijtihad. Ya, yang jelas Rasulullah mengabarkan, sing penting lehernya panjang. Maka para ulama berijtihad. Yang pertama mereka katakan ketika manusia itu tenggelam dengan keringatnya, maka ada orang-orang yang dipanjangkan lehernya betulan untuk diselamatkan oleh Allah dari tenggelamnya dengan keringatnya. Gara-gara dengan sebab dia pernah adzan. Ini satu ijtihad para ulama. Kemudian yang kedua adalah ketika mereka itu panjang lehernya di hari kiamat, itu menunjukkan apa? Mereka itu menjadi pemimpin, menjadi sadah, sayyid di hari kiamat, penghulu di hari kiamat. Karena mereka dengan sebab adzannya maka menjadi pemimpin. Namanya pemimpin, posisinya di mana, Pak? Posisinya di atas, kelihatan sama makhluk yang lainnya. Ya, kondisinya seperti itu. Ini persepsi yang kedua ataupun ijtihad yang kedua. Kemudian yang ketiga maknanya adalah aktsaru atba'an, paling banyak pengikutnya. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Arabi rahimahullah taala. Kenapa? Karena mereka adalah pelopor kebaikan yang paling banyak pengikutnya dengan sebab adzan. Coba kita lihat, gara-gara adzan, betul tidak? Dengan sebab adzan, berapa banyak umat Islam berbondong-bondong datang ke masjid. Maka jelas mereka akan mendapatkan paling banyak pengikutnya di hari kiamat. Artinya apa? Yang mengikuti kebaikan dirinya dengan adzan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah makna panjang lehernya di hari kiamat. Itu dalam beberapa riwayat bukan a'naq tetapi i'naq dengan hamzah harokatnya kasrah. Bukan hamzah berharokat fathah. Apa artinya hamzah berharokat kasrah? I'naq artinya isra, pakai sin, pakai ain. Isra'an ilal jannah. Orang yang adzan di dunia, maka nanti di hari kiamat adalah orang tercepat masuk surga. Subhanallah. Ini penjelasan dari sebagian ulama. Yang selanjutnya adalah orang yang lehernya panjang di hari kiamat itu para muadzin, kathratan ma yarawnahum minat tawab. Orang yang paling banyak pahalanya di hari kiamat, tatkala mereka menyaksikan pahala-pahalanya di hari kiamat, adalah mereka orang-orang yang adzan. Ya, ini diantara ijtihad-ijtihad para ulama, wallahu ta'ala alam bissawab. Kemudian masih ada waktu ikhwan. Selanjutnya, orang yang adzan dijamin masuk surga.
Kebetulan ini, ikhwan, saya bacakan hadis. Tapi mari penuhi syaratnya. Antum mau jadi karyawan di suatu perusahaan kan ada syarat-syaratnya tuh. Ah ini syaratnya. Rasulullah menjamin masuk surga. Bukan saya yang menjamin. Maka mari kita baca. Man adzana sintaini asyrata sanah wajabat lahul jannah. Orang yang mampu adzan selama 12 tahun lamanya. Ikhwan, wajabat lahul jannah. Maka ada kewajiban, ya, kemestian bagi dirinya dari Allah untuk dimasukkan surga. Ikhwan, sanggup tidak? 12 tahun. Saya ulangi kalau jangan sampai saya salah terjemah. Man adzana, siapa yang mampu adzan fintaini asyrata sanah, 12 tahun lamanya, kalikan 5 waktu sholat, kalikan 365 hari. Satu tahunnya 365 hari kali 5 waktu sholat kali 12 tahun sama dengan itu maksudnya. Ini hadis Rasulullah. Wa kutiba lahu bi ta'dzinihi fi kulli yaum sittuna hasanah. Dan dituliskan untuk dirinya dengan sebab adzannya 12 tahun itu, di setiap hari dia adzan dituliskan 60 kebaikan. Wa likulli iqamah 30 hasanah. Dan untuk iqamah yang dia kumandangkan, ya, di setiap harinya dengan 12 tahun lamanya itu 30 kebaikan. 12 tahun adzan berturut-turut, ikhwan. Pahalanya apa di dunia? Di akhirat apa? Baginya setiap harinya 60 kebaikan untuk adzannya, untuk qomatnya 30 kebaikan. Berarti berapa kebaikan satu hari? 90 kebaikan. Belum nanti di surga dijamin masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam As-Suyuti dari Ibnu Umar. Hadis disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, ini yang terakhir, ya. Annal muadzinin yad'una an-nas ila fi'lil khairat. Orang yang adzan mengajak manusia kepada kebaikan. Contohnya yang dikatakan oleh Ibunda Aisyah ketika turun ayat Allah surat Fussilat ayat 33, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah." Siapakah orang yang paling baik ucapannya selain apa? Orang yang menyeru kepada Allah. Ibunda Aisyah menafsirkan ayat ini yaitu para muadzin. Karena para muadzin menyeru kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini diungkapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau katakan, "Lau kuntu atiqul adzan ma'al khilafah la adzantu." Seandainya aku ini sanggup, kata Umar bin Khattab ketika beliau menjadi pemimpin umat Islam, menjadi khalifah. Seandainya aku sanggup untuk adzan tatkala aku juga punya kesibukan dengan khilafah, kepemimpinan ngurus negara, sungguh aku akan adzan. Karena beliau sangat tahu keistimewaannya adzan. Demikian para jamaah, semoga antum bisa menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW ini, menghidupkan syiar adzan di masjid manapun antum berada. Wallahu ta'ala alam shawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan kepada para hadirin dan hadirat untuk mendiskusikan atau membahas atau menanyakan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kajian khususnya pada kesempatan kali ini. Kami persilahkan, barakallahu fikum. Oke. Bisa oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanyakan Ustadz berkenaan dengan azan dan tadarus. Biasanya kan di beberapa tempat, kadang di sekolah-sekolah diadakan lomba, gitu, lomba azan dan lomba tadarus. Bagaimana menurut saya pendapat ulama tentang hal itu? Diadakan, bolehkah dijadikan perlombaan begitu azan sama tadarus Al-Quran? Terus yang kedua berkenaan dengan masalah debat. Boleh bagaimana Islam mengajarkan kita tentang berdebat, batasan-batasan debat itu seperti apa? Terus debat yang seperti apa pula yang dilarang dalam agama Islam, seperti itu. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Adzan dengan tadarus dilombakan. Kalau kita dapatkan dalam penjelasan para ulama, salah satunya yang saya baca adalah fatwanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Hal ini di antara bagian daripada sunnahnya para ulama salaf. Jadi melombakan adzan dengan tadarus ataupun tahfidz Quran begitu. Ini di antara bentuk menghidupkan kebiasaan para ulama salaful ummah, dan itu adalah di antara bentuk usaha mereka untuk menjaga syariat. Adzan khususnya mungkin saat ini kita dapatkan juga di Kendari, ada beberapa jamaah yang mengungkapkan kepada saya pribadi adanya penanaman usia dini mengajarkan adzan Syiah kepada anak-anak TPA itu telah ada di Kendari. Maka ini, dengan hal ini pun kita jadikan ini sarana untuk mensosialisasikan adzan, ya. Artinya dari hal ini kita hidupkan anak-anak kita daripada menghafal lagu yang jelas itu adalah Qur'annya setan, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Maka jelas lebih bagus kita menjadikan fasilitas kuatnya pita suaranya anak-anak ini ataupun diri kita adalah untuk lantangnya kita teriak dengan menyuarakan tauhid. Ketika mungkin orang-orang Syiah mereka berkoar-koar untuk menanamkan adzan versi Syiah, ya, yang mana tatkala adzan Syiah itu kentara tatkala pada lafaz setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebelum hayya 'alas shalah itu apa, Pak? Asyhadu anna aliyan waliyullah. Ada tambahan. Jadi gampang. Cirinya adzan Syiah adalah ketika diadzan telah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan langsung hayya 'alas shalah, tetapi mesti bersaksi bahwasanya Ali itu wali Allah. Artinya mesti meyakini bahwasanya Ali itu pemimpin setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman. Maka subhanallah bencinya mereka kepada Abu Bakar, Umar dan Utsman masuk kepada adzan. Ya. Apa saja syariat Islam maka mereka usahakan dibedakan dengan umat Islam, digabung-gabungkan dengan ajaran mereka. Itu salah satunya. Maka kita dapatkan Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan ini diantara bentuk menghidupkan sunnahnya para ulama kita salaful ummah berkaitan dengan adanya lomba ini. Dengan catatan ikhwan, tolong ini yang akan mengadakan lomba adzan atau hafalan Quran atau bacaan anak-anak, lomba adzan, lomba itu boleh. Sebagaimana kita dapatkan Rasulullah juga berlomba dengan ibunda Aisyah.
Antum pernah dapatkan kisahnya Rasulullah berlomba? Nah, Ibunda Aisyah pernah mengalahkan Rasulullah. Di tahun-tahun selanjutnya Rasulullah mengalahkan Ibunda Aisyah lomba lari. Jadi antum kapan-kapan silakan berlomba sama istri. Ya, apa yang dikata Rasulullah SAW? Hada bidaka. Jadi yang saat ini saya menang untuk membayar kekalahan saya zaman dulu, kata Rasulullah kepada Ibunda Aisyah. Ya, ini diantara catatan ketika kita berlomba. Tolong ketika berlomba jangan dijadikan sarana berjudi. Bagaimana bentuknya? Karena saya yakin antum senang berlomba. Ya. Apa bentuknya? Terjerumus kepada judi adalah ketika peserta itu dituntut membayar. Pak Ustadz cuma 1000, iya 1000 satu orang, 100 orang peserta 100.000. Ya. Dan seterusnya. Ini masuk kategori menjudi. Karena judi itu adalah bentuknya seseorang itu yang ikut serta di dalamnya dia mesti mengharap-harap cemas itu. Ya, weh saya harus menang dan seterusnya. Maksudnya apa? Karena saya sudah mengeluarkan hal tersebut. Dan ini yang disebutkan oleh Syekh Ibn Jibrin, Syekh Shalih Fauzan dalam fatwa-fatwa mereka rahimahumullah ta'ala, bahwasanya orang yang akan berlomba jangan mengeluarkan uang sepeser pun. Untuk apa? Untuk jadi itu sarana buat hadiah. Alasannya kan Ustaz itu buat administrasi. Itu bahasa halus. Bahasa halus itu. Rinciannya apa itu administrasi? Kalau di catatan hadiahnya sekian, itu dari situ juga. Jadi kalau selamatnya bagaimana Pak Ustaz? Cari donatur. Orang-orang kaya antum sodorkan, ini anak-anak kita dalam rangka menjaga Al-Quran, dalam menjaga hadis. Ada lomba hafalan Al-Quran, ada lomba hafalan hadis, ada adzan, bagaimana adzannya dan seterusnya, untuk menghidupkan syiar Islam, menjadikan anak-anak kita cinta dengan adzan, sehingga nanti yang juara pertama adzan itu dianjurkan untuk adzan subuh atau apa dan seterusnya, sehingga anak kita cinta masjid. Maka ajaklah orang-orang kaya untuk itu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kemudian yang selanjutnya adalah etika berdebat. Ini kita sebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita kalimat terakhir etika berdakwah itu apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, ajaklah mereka jidal, adu argumen, tetapi dengan cara yang baik. Bagaimana dengan cara yang baik ini? Kita kemarin sebutkan sebenarnya ada etika, ada debat itu ada akhlaknya. Panjang mungkin tidak bisa saya ungkapkan sekarang, saya takut ada beberapa hal yang lupa. Intinya adalah poin-poin pertama ketika berdebat, sebagaimana yang dipesankan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala kemarin, apa itu? Usahakan ketika antum berdebat menjaga niat, bukan untuk menjadi orang nomor satu, tetapi menampakkan kebenaran. Maka Imam Asy-Syafi'i beliau ajarkan apa ketika berdebat? Ketika berdebat beliau katakan, aku harapkan kebenaran keluar dari lisan lawan bicara saya, sehingga dengan itu Allah memberikan hidayah kepada saya untuk mengikuti itu kebenaran. Itu yang diusahakan oleh kita ketika berdebat. Maka ini etika pertama. Yang kedua, artinya itu etika pertama, di dalamnya ada keikhlasan. Yang kedua adalah ketika antum dan kita ini berdebat mesti punya ilmunya. Maksudnya antum debat dalam masalah apa? Din. Taib. Din itu sumbernya apa? Al-Quran, hadis. Maka jangan debat masalah logika. Ya, nggak akan ada temunya. Kayaknya begini, kayaknya begitu, kayak nggak ada keluar Al-Quran, nggak ada keluar hadis. Pokoknya logika sampai akhir. Pokoknya yang paling kuat, yang paling apa? Yang paling kuat akalnya. Dan itu neo Mu'tazilah kalau begitu. Antum menghidupkan debat itu Mu'tazilah begitu. Dan ikhwan, kita dapatkan contoh. Antum baca dalam hadis riwayat Muslim, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau sengaja mendatangkan dirinya kepada orang-orang Khawarij, ya, mengajak mereka untuk kembali kepada jalan Al-Quran dan Sunnah.
Ketika kita dapatkan orang Khawarij ini orang yang pandai hafalannya, tetapi tidak paham dengan apa yang dia hafal. Maka kita dapatkan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau disodorkan pertanyaan-pertanyaan. Salah satunya adalah ketika orang-orang Khawarij itu mengatakan orang-orang pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Ya, salah satu contohnya adalah seperti yang kita ungkapkan ketika khutbah Jumat, orang yang membunuh orang beriman, atau ketika membaca surat Al-Furqan yang kita bahas di ayat-ayat terakhir kemarin, ya, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul 'adzab yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Allah katakan, orang yang menyekutukan Allah, orang yang membunuh, orang yang berzina, Allah katakan di ayat setelahnya apa? Wa yakhlud fihi muhana, dikekalkan di dalamnya, yaitu di dalam neraka dengan bentuk kehinaan. Artinya dihinakan di neraka. Siapa itu? Orang yang menyekutukan Allah, orang yang berzina, orang yang membunuh. Ayat ini dijadikan alasan salah satunya hujah oleh orang-orang Khawarij. Maka mari kita lihat ikhwan, ketika etika berdebat sama-sama Quran hadis. Dan itu yang terjadi di zaman sahabat Ibn Abbas dengan orang Khawarij. Mereka juga pakai Quran, mereka juga pakai Quran. Artinya sama-sama Quran hadis. Maka bagaimana ini caranya Ustaz? Ketika berdebat dengan Quran hadis ini, Ibn Abbas beliau mengatakan apa? Dengan hadis Rasulullah SAW. Karena Al-Quran ketika tidak didapatkan tafsirnya dalam Al-Quran, maka ada tafsir dari hadis Rasulullah. Maka tolong ikhwan, ketika antum akan berdebat, berdiskusi, kalau berkaitan dengan din, maka ilmu Al-Quran antum mesti kuat, ilmu hadisnya juga antum mesti kuat, dibarengi dengan pemahaman yang kuat, yang benar. Tidak hanya kuat, tetapi benar. Ya, mesti pemahamannya benar tentang Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena orang Khawarij, dia ini orang yang hafal 30 juz. Kita mungkin belum juz 30. Ya, ini orang Khawarij 30 juz. Di hadapan Ibn Abbas mengatakan orang pelaku dosa besar kekal di neraka, tidak akan masuk surga. Ibn Abbas mengatakan apa? Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, bukan berkata, weh, coba lihat ikhwan, Ibn Abbas bagaimana mengajarkan etika ketika kita berdebat, padahal beliau seorang sahabat, bahkan beliau seorang apa? Sahabat yang didoakan oleh Rasulullah untuk menjadi ahli ilmu Al-Quran, ilmu tafsir. Tetapi ketika beliau dapatkan orang-orang ini mengatakan dengan dalil dari Al-Quran, maka Ibn Abbas tidak langsung mengatakan dengan ijtihad beliau sebagai ahli tafsir yang didoakan Rasulullah, tetapi beliau katakan bahwasannya Rasulullah SAW, beliau kabarkan bahwasanya penghuni neraka ada orang-orang yang dijuluki oleh Rasulullah SAW dari orang beriman yang masuk neraka, yang dijuluki oleh Rasulullah dengan julukan apa? Jahannamiyin, mantan neraka jahanam. Jadi ada nanti penduduk neraka, waliyadzubillah, ada mantan penghuni neraka yang dijuluki oleh Rasulullah mantan, bukan narapidana Pak, mantan penghuni neraka. Artinya kata Ibn Abbas, dengan hal ini ada pelaku dosa besar yang nanti akan dikeluarkan dari neraka Allah, tidak dikekalkan. Dengan sebab hadis ini diungkapkan kepada orang Khawarij, maka orang Khawarij banyak yang kembali kepada jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ikhwan, pantas di sini ketika etika berdebat, tolong ilmu dulu. Ya, ilmunya dalam berdebat. Misalkan antum mau berdebat orang-orang yang menolak hadis ahad,
maka antum mesti tahu itu kedudukan hadis ahad, derajatnya bagaimana, kemudian polemiknya hadis ahad itu mesti antum tahu. Dalil-dalil berkaitan dengan riwayat-riwayat hadis ahad mesti antum kuat. Kenapa? Karena tujuannya kita berdebat untuk menggiring orang-orang yang tersesat tersebut kembali kepada jalan Allah. Ya, bukan hanya untuk menampakkan diri kita benar, tetapi bagaimana usaha kita menyampaikan ilmu tersebut. Maka tadi solusi pertama yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah etika berdebat, tolong ilmunya Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar, ya, dan tolong dipahami subhat-subhatnya mereka, ya, subhatnya orang yang berdebat itu kelemahannya di mana, salahnya mereka apa, sehingga dengan itu kita bisa memberikan nasihat kepada mereka. Tetapi kalau debat kita debat kusir, ya, tidak ada ujungnya, maka apa yang didapatkan oleh Rasulullah SAW ketika para sahabat saling berdebat, yang satu menyebutkan Al-Quran, yang satu menyebutkan Al-Quran, apa kata Rasulullah SAW? Abihada unzil, kata Rasulullah SAW, apakah untuk inilah Al-Quran diturunkan? Apakah dengan untuk intinya apakah Al-Quran itu diturunkan untuk demikian adanya? Kata Rasulullah, kalau kalian dapatkan ada perkara-perkara yang tidak jelas dengan Al-Quran yang kalian tidak pahami, maka mesti ditanyakan kepada siapa? Kepada Rasulullah. Jangan saling didebatkan di hadapan kalian. Ini Rasulullah mengajarkan kepada siapa? Para sahabat. Abihada unzil, apakah untuk ini Al-Quran diturunkan? Saling debat-debatan? Tidak. Ya kawan, diturunkan Al-Quran untuk apa? Untuk ditadaburi ayatnya, diamalkan isinya, bukan hanya untuk NATO. Berapa banyak presentasi debat sana debat sini hanya untuk apa? Oh, cek. Giliran dia turun dari meja perdebatan tidak diamalkan. Betul tidak? Berapa banyak kita dapatkan seperti itu? Dan itu akan mengeraskan hati kita. Tujuannya Al-Quran diturunkan bukan untuk didebatkan, tetapi bagaimana kita merealisasikan Al-Quran tersebut. Sebagaimana kita dapatkan Al-Quran, kata Ibunda Aisyah, adalah akhlak budi pekertinya Rasulullah. Intinya itu. Intinya kita berdebat untuk apa? Bagaimana kita ada solusi melaksanakan ayat tersebut yang kita perdebatkan. Bagaimana solusi bagaimana caranya melaksanakan hadis tersebut yang sedang kita perdebatkan. Itu intinya. Ya, maka dari situ kita akan menjaga keikhlasan, menjaga lisan kita tatkala berdebat. Kalau tidak ada solusinya, lebih bagus antum keluar. Sudah Pak, mendingan kita cukupkan. Mari kita sama-sama belajar lagi, meminta kepada Allah, ya Allah, sebagaimana Ibn Taimiyah ketika beliau dapatkan, ya, tidak paham dengan Al-Quran, dengan hadis, beliau katakan kepada Allah, Allahumma ya muallima Ibrahim alimni, ya mufahhima Sulaiman fahimni. Ini doanya Ibn Taimiyah ketika beliau dapatkan ada kebingungan, tidak paham dengan Al-Quran. Beliau berdoa kepada Allah, Allahumma ya muallima Ibrahim, wahai zat yang mengajarkan Nabi Ibrahim, alimni, ajarkan aku. Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan bintang, mendapatkan bulan, mendapatkan matahari, Nabi Ibrahim mengatakan, ini pencipta saya, ini yang mesti saya sembah. Tatkala mereka tiga makhluk ini hilang, apa kata Nabi Ibrahim? Diajarkan oleh Allah kalimat apa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Tatkala bintang, matahari dan bulan lenyap. Ya, ini diajarkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Ya mufahhima Sulaiman fahimni. Ya Allah yang telah memahamkan Nabi Sulaiman, pahamkan aku. Tatkala Nabi Sulaiman paham mantiqat tayr, bagaimana bicaranya burung hudhud, bagaimana bicaranya semut, bagaimana bicaranya binatang, maka ini diajarkan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Maka kita meminta kepada Allah yang mengajarkan Nabi Ibrahim, yang mengajarkan, memahamkan Nabi Sulaiman. Pak Ikhwan, demikian mungkin untuk detailnya mungkin saya tidak bisa saya jawab di sini, dan intinya di situ. Ketika antum debat itu tidak ada manfaatnya, tidak dengan Al-Quran hadis, dengan pemahaman salaf, mendingan tidak debat. Ya. Maka ketika antum akan ada dialog, tolong saran saya di sini, ikhwan, mungkin antum di Facebook, saya sering dapatkan ikhwah-ikhwah di Facebook atau di Twitter
Awalnya debatnya halus, jelek-jelekin, monyet, mopol, seluruh binatang disebutkan. Saya ngomong ini apa intinya di mana gitu. Padahal awalnya membahas satu hadis, yang satunya dikeluarkan bantah-bantah, yang satunya kamu ini, wah kamu itu kamu. Jadi seluruh binatang masuk Twitter, masuk ke Facebook, nggak ada manusia di situ, binatang seluruhnya. Maka kita katakan ikhwan, ketika antum berdebat, jaga hati antum. Tujuan antum adalah mengajak saudara antum kalau sesat kepada kebenaran, atau mengajak diri kita kalau sesat mengikuti kebenaran. Kedua, ketika kita berdebat, tolong dengan ilmu Al-Quran dan hadis, dan ucapkan perkataan para ulama ketika berdebat, bukan perkataan kita. Ya, itu yang kita katakan ketika debat yang islami. Kalau tidak begitu, mendingan antum diam. Wallahu ta'ala alam bishawab. Demikian ikhwan, jawaban ini semoga saya cukupkan saja karena saya juga ada acara setelah ini. Qul qouli hadza, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.